Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para teman-teman, para sahabatku yang dicintai oleh Allah. Ada sebuah kisah di dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah untuk berhaji. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far mengalami kendala serius. Perbekalan mereka habis dan tujuan masih jauh. Mereka pun merasa haus dan lapar. Berhari-hari mereka tidak makan, tidak minum karena perbekalan habis. Dan ini cukup menyengsarakan mereka bertiga. Kisah ini bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 249. Syukurnya mereka bertiga kemudian menemukan gubuk kecil yang dihuni oleh nenek tua. Mereka bertiga pun mampir untuk sekedar meminta seteguk minum atau secuil makanan, karena beberapa hari mereka belum makan dan mereka bertiga ini baru menemukan satu gubuk kecil milik orang lain. Mereka meminta secuil makan hanya untuk penyambung nyawa untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berkata, "Permisi Nek, apakah ada sedikit minum untuk kami bertiga?" Nah, nenek itu pun menjawab, "Maaf Nak, kami tidak punya air minum. Adanya cuma kambing. Silakan saja diperas susunya, soalnya lagi nggak punya air putih." Menolak tawaran tentu ini kurang baik, apalagi memang lagi butuh. Maka mereka bertiga, Sayyid Hasan, Sayyid Husain dan Sayyid Abdullah bin Ja'far, kemudian memerah susu. Dan ketika mendapatkan susu dari kambing itu, mereka bertiga pun meminumnya. Setelah minum, mereka bertanya lagi tentang apakah nenek itu punya makanan. Nenek itu menjawab, "Maaf lagi ya Nak, lagi gak punya makanan. Kalau anda ini mau, yaitu kambingnya sembelih saja, nanti bumbunya tak siapkan." Perbekalan ini memang jelas lebih dari cukup karena dikasih kambing oleh si nenek. Singkatnya, mereka kemudian memakan daging kambing dan saling bercerita tentang perjalanan itu. Dirasa sudah cukup, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far pamit dan melanjutkan perjalanan. Tak lupa mereka mempersilahkan nenek itu mampir jika pergi ke Madinah. Tak berselang lama, si kakek atau suami dari si nenek itu datang. Sang kakek bertanya-tanya tentang kambing satu-satunya, kok tidak kelihatan lagi. Sang nenek pun menjelaskan semuanya. Si kakek ini agak sedikit tersinggung dan kecewa. Dia berkata, "Kok bisa sama orang asing percaya banget? Kambing cuma satu kok dimakan sekalian. Diberikan semuanya kepada orang musafir itu," keluh sang kakek. Hari itu si nenek dimarahi habis-habisan. Waktu terus berputar. Suatu hari si nenek dan kakek itu punya keperluan yang mengharuskan ke Madinah. Di Madinah, gak sengaja Sayyidina Hasan melihat si nenek berjalan bersama si kakek.
Sayyidina Hasan pun menghampiri. "Nek, masih kenal saya enggak?" Nenek itu menjawab, "Wah, enggak kenal. Siapa ya?" "Oh, ini saya, Nek, yang pernah bertamu di gubuknya nenek waktu itu." "Oh ya Allah, iya nak." Ingatan si nenek itu sudah kembali tentang mereka, karena sudah bertekad akan membalas kebaikan si nenek. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib kemudian memberikan 1000 kambingnya beserta uang 1000 dinar. Jumlah yang sangat fantastis. Setelah membalas beribu kali lipat, Sayyidina Hasan menyuruh pembantunya untuk mengantarkan si nenek dan si kakek kepada adiknya, yakni Sayyidina Husain bin Ali. Sesampainya di rumah Sayyidina Husain, beliau menanyakan, "Nek, tadi saudaraku memberi nenek berapa?" "Wah, banyak banget nak Hasan. 1000 kambing dan sama uang 1000 dinar." Lalu tidak mau kalah dan ada rasa ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, Sayyidina Husain juga memberikan sebanyak yang saudaranya berikan, sama-sama 1000 dinar. Sampai di sini sudah terkumpul 2000 kambing dan 2000 dinar milik nenek itu. Kemudian beliau Sayyidina Husain menyuruh pembantunya agar si nenek dan si kakek juga diantarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far, sepupu mereka. Sampai di rumahnya Abdullah bin Ja'far, si nenek ditanya lagi, "Nek, tadi diberi berapa, Nek?" Nenek itu pun menjawab, "Masing-masing 1000 kambing, Nak, dan 1000 dinar. Jadi saya mempunyai 2000 kambing dan 2000 dinar." Lagi-lagi para sahabatku, karena ingin berlomba dalam kebaikan, Abdullah bin Ja'far memberi 2000 kambing dan 2000 dinar. "Wah, Nek, seumpama tadi kesininya Anda itu yang pertama, pasti pemberian mereka lebih dari saya." Akhirnya si nenek mendapatkan oleh-oleh dari kota Madinah sebanyak 4000 kambing dan 4000 dinar. Hikmah dari cerita ini ialah kita harus mengakui sifat yang diteladankan oleh si nenek. Tapi ini memang sulit, yakni tanpa ragu memberi padahal sama orang asing. Beda sama kita yang lebih ngasih 2000 perak di kotak Jumatan, padahal di saku masih ada uang 5000. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.